Halo guys, welcome back to my YouTube channel again. It's me Mary. Kali ini saya akan tell you story, a little bit story. Jadi saya mau ceritakan tentang perjalanan saya first teaching in my life. So di video-video sebelumnya saya telah cerita tentang bagaimana saya les bahasa Inggris dan itu tuh bermula dari situ guys. Nah, waktu itu aku les bahasa Inggris waktu SMA dan aku benar-benar happy banget di situ. Selain kita bisa les bahasa Inggris selama 8 bulan, kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar. Nah, selama di situ itu pertama kalinya saya ngajar di les tersebut, dan les ini memiliki beberapa cabang, dan pastinya saya waktu itu kan masih sekolah SMA kelas 11 waktu itu ya, kelas 11 atau kelas 12 waktu itu. Nah, sedikit cerita, aku tuh ngajarnya selama kurang lebih 3 bulan kali ya, 3 bulan iya. Aku masih ingat aku ditempatkan di salah satu cabang aku ditempatkan tuh kayak acak-acak gitu. Kadang aku di Sumbul, kadang aku di Tanjung, kadang aku di kampung aku sendiri yaitu Batanghari. Nah, bagi kalian teman-teman yang dengerin cerita ini pasti udah tahu tuh ataupun yang pernah aku ajari. Inilah ceritanya guys. Nah, jadi singkat cerita, selama les itu kan udah mendapatkan banyak praktek, dan setelah graduate, setelah lulus, missnya tuh ngasih gini 1 minggu untuk training, kayak melihat-lihat dulu gimana ngajar anak-anak, gimana step-stepnya, step by step gitu. And then setelah 1 minggu saya langsung dibawa ke, yang pertama saya masih ingat, ke kampung saya sendiri. Itu first teaching saya in there, then I'm so excited and I'm so happy because I know the shelter in there. Jadi it's really happy in there. Dan ya, pertama kalinya saya sangat gugup ya, tapi ketika udah seiring berjalannya waktu, aku tuh udah mulai beradaptasi, aku tuh udah mulai untuk enjoy, dan ya aku sangat senang banget gitu. Dan boleh dibilang selama ngajar itu aku nggak mikirin, karena kan dikasih salary, so I don't think too much, I don't think about what I get it, but I really sangat senang dengan ngajar gitu. Dan selama 1 bulan kayaknya aku masih ingat berapa gajiku ya, kayaknya nggak nyampe lah 300.000 tapi nggak nyampe itu benar-benar membuat saya happy gitu, karena aku punya kegiatan. Itu yang saya senangi waktu SMA, aku punya kegiatan sampingan gitu, bukan karena kan sekolah itu kan bosan juga. Jadi ketika kita pulang sekolah, kita ngajar, wow, it's really excited, dan menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, menambah ya, karena dulu tuh selama selama proses lesnya itu, di situ benar-benar diajari untuk how to berdiri di depan orang, dan bagaimana kamu bisa menjelaskan gitu. Dan selama les itu kita juga sering dibuat praktek, kamu coba nggak jelaskan ini. Jadi kan kita dikasih satu topik bahasa Inggris, nah kamu jelaskan ini, nah, dan kamu akan, nah dari situ tuh aku terinspirasi, maaf ya guys ngomongnya kulit. Nah, aku terinspirasi untuk, kayaknya aku suka deh ngajar, karena aku suka menjelaskan, karena aku suka kayak gini gitu. Dan nah, dari situ aku bisa mengenali passion aku, bahwa aku tuh suka ngajar dan aku suka anak-anak gitu. Nah, singkat cerita, setelah 2 bulan atau 3 bulan, bulan ketiga, aku masih ingat tahun 2020 guys, itu kita udah mengalami pandemi COVID-19, dan aku benar-benar nggak tahu sama sekali, karena I don't have phone. Aku punya handphone tapi kayak lelet gitu, nggak punya jaringan. You know gak sih, kayak anak kos itu jarang banget punya paket gitu, dan aku nggak tahu
yang terjadi, sementara sekolah tuh udah tutup dan udah kayak katanya udah corona gitu kan. Aku benar-benar nggak tahu di situ guys. I didn't know about the pandemic COVID-19. So that's make me to what is that gitu. Dan Miss kami itu bilang kita berhenti dulu ya Miss, mungkin kita berhenti dulu sekitar 3 minggu, mungkin kita bisa ngajar lagi. Nah siapa itu guys, aku pulang kampung, I go back to my home, and then selama di kampung tuh aku benar-benar cuma bantu mama, help my mom to walk in the garden. Jadi aku bersama adik-adik aku tuh benar-benar ya semangat untuk kerja cuma keladang gitu. Dan that's make me it's really bored sangat membosankan gitu guys. Dan sampai bulan-bulan berapa tuh ya, bulan-bulan itu kan bulan-bulan 3, 4, 5, 6, bayangkan udah 3 bulan ke ladang, itu benar-benar membosankan guys. Dan aku tuh connectnya ketika aku lihat anak-anak di kampung aku. Jadi ini the new story lagi. Anak-anak di kampung aku yang sangat kesulitan dalam mengajar, and that's make me kenapa nggak aku buat aja ya les mengajar di sini, bukan les sih, kayak kenapa nggak aku buat aja ya mengajar, bantu orang itu gitu. Dan it's really kayak oh iya ya, terus itu aku selalu kupikirkan dan aku terus berdoa sama Tuhan aku pengen gini lah, Tuhan aku pengen gini. Aku sambil nangis di situ. Dan anyway aku juga have a problem, jadi tapi aku nggak share di sini. So that's make me aku pengen lihat deh mujizat Tuhan dalam hidupku. Aku pengen tahu jawaban, pokoknya itu dari tangisan aku setiap malamnya. Aku pengen lihat mujizat Tuhan dari dalam hidup aku, pengen ini God gitu. And suddenly tiba-tiba Tuhan ngasih yang kayak oke, Mer, kamu ngajar aja gitu. Aku masih ingat waktu itu, jadi kan waktu itu aku ditempatkan di apa aku lagi di kampungku. Kebetulan kampungku kan, maksudnya aku kan di salah satu kampung, di kampung satu lagi. Aku masih ingat waktu aku masih jalan mau ngajar, itu udah berlarut-larut kayak aku pengen ngajar Tuhan, aku pengen nih. Tuhan kayak bilang oke, kamu ngajar aja gitu. Dan di situ aku benar-benar oh my god, aku masih ingat guys, itu adalah ulang tahun aku ke 18 tahun. Dan aku bisa bilang bahwa umur ke 18 tahun itu Tuhan kasih kado itu melalui itu. Sepanjang beberapa bulan aku nangis setiap malam, dan jawabannya itu adalah anak-anak. Dan ya benar-benar di luar dugaan, di luar expectation, kayak apa sih God gitu. Dan akhirnya tepat di tanggal 31 Juli aku buka, namanya aku buat study at home. Bagi adik-adik aku yang masih ingat ataupun yang nonton ini, aku buat namanya study at home. Awalnya aku cuma ngajarin adik-adikku sendiri, terus aku ngajakin sepupu aku untuk aku ajarin kayak belajar membaca, belajar menulis, belajar bahasa Inggris, karena aku tahu bahasa Inggris sedikit, jadi aku ngajarin. Dan ternyata aku pengen lebih gitu, aku pengen anak-anak semua di kampung itu bisa aku ajarin. Dan itu terwujud guys. Tepat 31 Juli aku masih ingat, di hari ulang tahunku aku beli papan tulis. Itu pertama kalinya aku papan tulis. Tetapi sebelumnya itu guys, ketika aku masih ingat kelas 11, momen-momen aku les, aku tuh kayak kepingin banget punya papan tulis sendiri gitu, dan itu terwujud di umur aku ke 18 tahun. Dan ya aku benar-benar bersyukur banget. Nah itu perlahan anak itu semakin bertambah, dan aku benar-benar excited banget untuk mengajar.
dan orang tua juga support. Ada juga yang kayak, ada juga ya yang nggak suka gitu kan, tapi aku nggak terpatok ke situ. Aku langsung ya, aku pertama kalinya nengok anak-anak tersenyum, uh, ke polosan mereka, tawa mereka, apalagi ya, pokoknya semuanya guys, aku really really happy with that. Dan ketika aku melihat mereka, semua masalah aku, semua yang aku bebani selama itu, maksudnya selama yang aku hadapi itu, benar-benar kayak ini loh yang dikasih Tuhan. Kayak I wanna cry. Jadi itu guys, sepanjang itu aku benar-benar bersyukur, aku benar-benar memanfaatkan apa yang aku sedang miliki. Aku ngajar mereka bermain. Jadi aku ngajari mereka mulai dari anak-anak kelas 3. No, sorry guys, aku ngajari anak-anak mulai dari umur TK, umur 5 tahun, 6 tahun aku udah ajari. Jadi mereka masuk jam 7 sampai jam 8, jadi aku buat 1 jam itu pagi-pagi aku udah ngajarin mereka. Karena masih covid kan, dan aku masih kelas 12 SMA waktu itu, jadi masih belum, sebenarnya udah hektik banget untuk apa, tapi aku aku bisa ngatur waktunya. Malam aku pasti belajar. Jadi jam 7 sampai 8 itu kayak anak TK aku ngajarin. Itu pertama kalinya aku ngajar anak TK, kayak aku ngajarin warna, aku ngajarin cara menulis, aku ngajarin mereka untuk bernyanyi, aku ngajarin pokoknya everything I teach sebagaimana yang aku tahu. Dan mereka tuh bener lucu-lucu banget, dan itu membuat aku kayak oh my god, kalau bisa sekarang ya kayak aku pengen ngulang lagi, aku pengen and then setelah itu masuklah ketika anak-anak udah pulang sekolah ataupun udah siang gitu kan, masuklah kelas 1, kelas 2 itu di jam 1 dan jam 2, kelas 3, 4 di jam 3 dan 4, pokoknya gitu sampai aku ngajarin sampai SMA. Aku ngajarin juga SMA yang kelas 11, yang kelas 10, 11, 12, yang SMP aku gabungin, sampai aku ngajar mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Oh my god, pokoknya aku full time gitu, full time as long as ketika aku masih SMA, dan aku benar-benar enjoy banget. Ya ada juga capeknya, tapi ketika kita enjoy, menikmati itu, ketika kita bercanda, ketika kita wow, it's really really help me. Nah, singkat cerita, itu bulan Juli dan Agustus aku buat lagi sebuah kegiatannya adalah 17-an Agustus. Jadi aku buat kayak sederhana-sederhana aja, kayak lomba puisi, lomba menggambar, lomba apa lagi ya, aku lupa guys, lomba menggambar, lomba puisi, ya aduh aku lupa banget. Pokoknya aku kasih hadiah semampunya aku, dan didukung juga oleh, ya pastinya didukung oleh orang tua, saudara-saudara aku. Especially Kak Juli juga sih yang dukung apa yang aku buat. Dia apa namanya, sampai ngirimin buku yang banyak, sehingga aku buat buku-buku cerita mereka tuh untuk belajar gitu. Se-excited itu guys. Dan akhirnya setelah itu kembali lagi sampai apa ya, hari guru. Nah pernah suatu ketika enggak, waktu itu sebelum sebelum aku graduate from, suaranya udah habis, from les aku tuh kayak pengen, Tuhan bisa nggak Tuhan kasih aku pengen deh siswa bilang selamat hari guru buat aku, meskipun aku belum guru yang seutuhnya gitu kan. Dan itu terwujud guys, setelah aku buat study at home ini, aku buat perayaan hari guru, dan mereka tuh benar-benar oh my god, itu benar-benar membuat aku happy, happy-happynya guys. Aku benar-benar gak nyangka mereka kasih kado. Ada yang buat roti-roti, ada yang ngasih sabun mandi, ada yang ngasih hand body, ada yang ngasih jaket, terus ada kuenya juga, cake-nya. Aku tuh benar-benar, anyway guys, aku tuh punya foto, aku masih ini,
aku masih simpan sampai sekarang karena ini adalah best moment in my life. Jadi aku selalu menyimpan semua kenang-kenangan itu karena itu adalah salah satu karya terindah yang aku miliki dari Tuhan sih. So setelah itu aku lagi minta sama Tuhan, aku pengen lah buat Natal karena ini adalah hasil dari Tuhan. Maksudnya itulah yang aku ingat, ini the real story, aku nggak pencitraan. Aku bilang waktu itu, Tuhan aku pengen lah karena ini adalah anak-anak ini dari Tuhan, aku pengen anak-anak ini ku bawa ke rumah Tuhan gitu loh. Dan singkat cerita guys, I'm really kayak excited itu apa? Maksudnya sangat semangat gitu, excited. Aku sangat bisa dibilang ambis gitu kan. Aku ngerjain sendiri semua, mau buat ayat-ayat Alkitab, aku juga ngajarin kan. Pokoknya aku buat seperfect mungkin, seperfect mungkin. Aku ngerjain sendiri, nggak dibantu sama, even kalau yang mau apanya pasti aku minta tolong sama salah satu kakak-kakak ya, dua, pokoknya yang ngerjain kayak liturginya apa segala macam. Aku juga buat yang dalam bahasa Inggris. Itu membuat aku so very happy dan aku nggak ada beban saat itu, kayak aku memang benar-benar melakukannya setulus hati aku ya. Aku seneng banget dengan ini gitu. Singkat cerita singkat cerita itu udah 12 akan latihan. Aku buat nyanyi, aku juga pertama kalinya di situ play guitar, aku tuh bisa sedikit gitar dan kebetulan aku buat chord dan aku yang gitarin. Kalau aku ingat diri aku ya kayak bisa ya apa itu gitu, kayak kepolosan aku tuh bisa kayak membahagiakan orang gitu. Nah akhirnya aku juga ada di situ ya, kayak tantangannya untuk mengatur waktu aku guys. Waktunya untuk Natal kan tuh padat banget kan, kebetulan aku buat di gereja aku dan itu benar-benar apa banget, ada tantangannya gitu. Nah aku dapat di tanggal 26, itu hari kedua dalam Alkitab, pesta kedua Natal gitu, pesta kedua merayakan hari Natal. Nah itu aku buat Natalnya di situ malam, tanggal 26 malam, dan orang tuaku tuh setuju aja, support banget. Dan ada salah satu abang aku tapi nggak kandung, dia benar-benar bantu aku dan berdonasi juga ya, sangat baik guys. Aku bisa bilang ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan tuh ngirim orang-orang baik gitu ya. Dan singkat cerita udah selesai Natal itu, Natalnya memang benar-benar aku bisa bilang memang lancar guys, puji Tuhan banget. Dan anak itu diam, dan orang tua kayak aku masih ingat waktu aku kan ada ngasih sebelum acara dimulai speech ya, kayak kata sambutan ya. Nah kata sambutan itu aku ceritain pertama kalinya aku gini-gini, aku tulis lah, aku waktu itu ngetik gitu kan, aku ngetik dan aku baca-baca setiap apa. Aku udah nggak nyangka guys, itu orang-orang semuanya nangis, serius semuanya nangis, kayak aku gak bilang kayak bangga gitu, kayak bisa ya segitunya pemikiran anak ini katanya sama aku. Dan ya puji Tuhan orang itu bisa merasakan itu gitu loh. Oke, singkat cerita udah siap itu guys, dan aku juga memutuskan untuk aku naik CD. Sebenarnya untuk naik CD itu aku takut sebenarnya, kayak mungkin aku nantilah umur aku yang kayak 20 apa segala macam, aku belum siap gitu kan. Tetapi karena aku udah punya iman gitu, kayak Tuhan kayak bilang ya udah gak usah takut, kamu itu kan kalau udah percaya udah gitu. Akhirnya aku belajar untuk menghafal itu
aku percaya itu doa itu. Nah, aku menghafal itu akhirnya tanggal 27 Desember, setelah malam Natal yang kami buat 27 Desember, aku akhirnya naik CD. Ya, aku benar-benar nggak nyangka juga ayat naik CD ku tuh Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 22. Kalau kalian lagi buka Alkitab, coba dibuka. Itu ayat naik CD saya dan benar-benar wow gitu. Nah, oke, siap itu aku tuh udah belum ini kan, udah masuk semester 2 SMA, otomatis udah excited banget untuk ngejar SNMPTN, SBMPTN, dan mama aku tuh udah nggak setuju lagi untuk buka study at home, tapi karena anak-anak masih excited untuk belajar, jadi aku buka sampai bulan 1 sampai bulan 2, January to February. And aku bilang sama anak-anak di situ, maaf ya kakak nggak bisa lanjutin lagi, kakak mau belajar, kakak mau kuliah gitu. Mereka tuh sedih banget, sampai ketika aku udah berhenti itu kan, itu benar-benar sedih sih. Kayak bayangkan yang mulai dari pagi kita udah ngajar mendapatkan senyuman, udah kayak akhirnya kita udah langsung terdiam-diam gitu. Dan singkat cerita, aku juga belum memutuskan dari English courseku ini gitu. Akhirnya setelah aku ini baru setelah aku SMA aku nggak les lagi, dan ya begitulah. So guys, dari situ juga aku melihat diri aku, melihat passion aku, bahwa aku tuh I loving teaching, I love children. Dan dari situ aku bisa menemukan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar setia di sepanjang hidupku. Dan harapannya aku bisa lebih dari seorang guru. Itu doa aku setiap harinya. Ya, aku pengen banget lebih dari seorang guru, karena I think seorang guru itu udah biasa. Aku pengen lebih dari itu, aku pengen jagain, aku pengen berkunjung ke seluruh pelosok-pelosok di Indonesia, mungkin bisa ke dunia Tuhan. Itu doa aku, mudah-mudahan tercapai ya guys, amin. Nah, singkat cerita lagi guys, masuklah aku ke tiba kuliah dan aku mengambil jurusan guru pendidikan anak usia dini. So this is the real story guys. And then I wanna say to all of you, aku pengen bilang sama siapapun yang nonton di sini, pertama aku pengen bilang yang pertama itu, jika kita punya masalah, jangan talk to others, jangan pernah cerita, ataupun yang lebih penting, the most important itu kamu cerita sama Tuhan, karena Tuhan itu, dari Tuhan kita mendapatkan jawaban-jawabannya gitu, lebih dari yang kita pikirkan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenali passion kamu, kenali apa keinginan kamu, mungkin yang ini kamu ke situ gitu. Dan yang ketiga adalah pokoknya itu sih intinya, Tuhan selalu ada di hati kita, selalu di setiap momen hidup kita. Pastinya segala harapan dan doa kita itu pasti dengar Tuhan, asalkan kita selalu percaya kepadanya. Okay guys, thank you for watching, and this is my real story, and see you and goodbye, see you.